Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan supaya kita dapat bertatap muka untuk belajar seperti biasanya. Sebelum kita melanjutkan materi dan untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Al-Fatih. Al-Fatih, ayo maju. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar mendapat hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Udah berdiri dulu semua, berdiri dulu semua. Ayo, bajunya dirapikan, dasinya dirapikan, dimasukkan bajunya semua ke dalam rok atau celananya, jangan ada yang keluar-keluar ya. Kemudian yang ada di dekat kakinya itu masih ada bungkus-bungkus permen, diambil. Ambil. Sudah rapi? Jilbabnya dirapikan, jangan ada lagi yang naik ke atas. Yang jilbabnya yang udah sampai nampak setengah rambutnya. Sudah rapi? Kalau sudah rapi, ayo silahkan duduk kembali. Oke. Untuk kesepakatan kelas kita hari ini semua sudah terlaksana dengan baik ya, Umi lihat dari kebersihannya sudah, masuk juga sudah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Pakaiannya sudah rapi ya. Jadi kesepakatan kelasnya ini makin kedepannya nanti makin ditingkatkan lagi ya. Jangan makin mundur. Kemudian untuk absensinya ini sudah ada Umi buat di sini link, sudah Umi kirimkan ke grup WA kita. Silahkan dikerjakan. Buka dari handphone atau dari laptopnya, silahkan ditulis nama dan absennya. Ayo, absennya. Kamu nanti ke sini. Nah, ayo ditulis nama, kelas, kemudian hadir. Gitu ya. Sudah? Tuliskan namanya. Udah diklik linknya? Klik linknya, tulis nama. Tuliskan namanya. Yang ada handphonenya dipakai dari handphone. Tulis nama. Nama. Nah, bisa ini, klik ini, kirim, submit atau kirim. Sudah? Sudah selesai diisi namanya, kelasnya, sudah kan? Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Dimensinya ya, supaya ingat dimensi dari Profil Belajar Pancasila. Ayo silahkan berdiri semua, yuk. Silahkan berdiri. Sudah? Belajar Pancasila
dari belajar Pancasila. Ada dimensinya ya kan? Kemudian untuk selanjutnya silakan kamu duduk kembali. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna dari sujud, sebab-sebab sujud, kemudian tata cara dari pelaksanaan sujud. Jadi kamu harus memahami arti dari sujud. Kemudian tadi apa lagi? Sebab-sebab sujud. Kemudian tata cara pelaksanaan sujud. Nah, itulah tujuannya supaya bisa kamu pahami. Kemudian untuk selanjutnya tadi materi kita adalah tentang mengagungkan nama Allah dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Ya. Jadi melalui sujud. Jadi apa itu arti sujud? Kenapa kita harus sujud? Ya kan? Ada lagi sujud selain dari sujud seperti sholat, ya kan? Ada namanya contohnya ketika kita lagi sholat, ya kan? Ketika kita sedang sholat, rupanya kita ragu jumlah bilangan sholat. Ini rakaat keberapa ya? Iya kan? Ini rakaat ketiga atau rakaat keberapa? Jadi ketika kita mengalami keraguan, apa yang kita lakukan? Ya kan? Kemudian ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, contohnya kemarin saya Umi mendapatkan juara 1, ya kan? Kemudian begitu dapat juara 1, saya melaksanakan sujud. Itu sujud apa namanya? Iya, sujud syukur. Sujud atas mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian contohnya kamu lihat kawanmu, ya kan? Kamu lihat kawanmu tadi apanya dia lagi membaca-baca Al-Qur'an. Kok tiba-tiba sujud dia? Iya kan? Tadi membaca Al-Qur'an kok tiba-tiba sujud. Kemudian tadi dia duduk-duduk, ya kawan ini, kawan yang satu contohnya membaca Al-Qur'an dan langsung sujud. Sujud apa itu ya? Kan dia tidak sholat gitu kan? Dia nggak sholat kok sujud gitu. Jadi itu sujud apa yang dilaksanakan itu? Iya, sujud tilawah. Iya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya untuk membagi kelompoknya, alangkah baiknya kamu dengarkan dulu materi ini, video sumber ajar dari YouTube. Diperhatikan ya. Diperhatikan, dilihat, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Berjumpa kebukan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mulai membahas tentang mengagungkan Allah dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Pertama, itu akan kita bahas jenis-jenis dari sujud. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Selanjutnya, yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat atau kenikmatan dari Allah, terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud ini adalah berdasarkan hadis dari Abu Daud dan Tirmidzi. Sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terhindar dari bahaya. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doanya yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 duduk kembali, dan yang terakhir salam. Yang kedua sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dasar hukumnya itu berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 571, apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya.
Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Sebab-sebab melaksanakan sujud. Yang pertama itu lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud. Yang kedua ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga lupa membaca doa kunut. Yang keempat lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima kekurangan atau kelebihan dari jumlahan rakaat sholat. Tata cara pelaksanaan sujud syahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan doa Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, itulah tadi dia video sumber ajar tentang sujud. Sujud ada jenis-jenis sujud. Arti dari sujud tadi apa? Apa itu arti sujud? Apa arti dari sujud? Siapa yang bisa ya? Al-Fatih. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Ayo berikan tepuk tangan. Jadi tadi sujud itu apa? Bentuk penghambaan kita atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan sudah kalian dengarkan yaitu tentang sujud. Sekarang Umi bagikan kelompoknya ya. Ini kamu duduk dengan kelompokmu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5. Ini yang 6. Ini yang 6. Ke belakanglah 1. Sampai beri 1 ke belakang. Ayo. 1 ke sana, ya. 1 ke belakang. Ayo, ke belakang 1 ya. Ayo, dibawa buku sama pulpennya. Dari sini, mau kemana ya kamu Febri? Dari sini. Sudah. Kemudian untuk tugasnya, ini lembar kerja kelompoknya sudah ada di sini ya, 3 jenis kelompok. Kelompok yang ini kelompok tentang sujud syukur. Kemudian kamu kelompok yang ini yang berlima kelompok tentang sujud tilawah dan kalian tentang sujud syahwi. Jadi kalian nanti memanfaatkan alat yang ada di depan kalian ya, ada teknologi, ada laptop, ada handphone. Kalian pergunakan untuk tugas kalian, yaitu tugasnya tentang sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Nah ini ya. Di sini nanti namamu sudah ada petunjuknya, nanti berarti kalian membuat apa? Ada yang membuat video, ada yang membuat berdasarkan sumber ajar yang ada di depan kalian dan media-media yang ada di depan kalian ya. Ayo silakan dibuka tugasnya. Ayo dibuka tugasnya. Dari sini dimanfaatkan ya laptop yang ada, dibuka ini, dikerjakan. Ini tadi belum kamu ya. Jadi diputar terus ya. Kemudian kalian tadi dari sini sujud syukur. Sujud syukur ini ya. Kemudian kalian yang sujud tilawah sudah. Jadi dibikin ya tugasnya membuat proyek tapi menggunakan oke. Sudah tampil semua? Sudah? Iya. Jadi kalian kerjasamakan satu kelompok ya. Gimana nanti tampilnya? Apa yang ditampilkan ya? Sudah? Oke. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Sekarang untuk persentasenya. Perhatikan yang di depan. Jadi nanti kita putar dari sini. Jadi siapa yang nanti yang mutar, contohnya yang sujud tilawah berarti yang maju adalah sujud tilawah. Kalau yang sujud syahwi berarti yang maju sujud syahwi. Sudah? Paham? Oke, kita putar ya. Baca bismillah ada duluan ya kan? 1, 2, 3. Apa ya? Oke, berarti yang tampil adalah yang sujud syahwi. Ayo maju, yang sujud syahwi maju. Yang sujud syahwi maju, ayo.
Ke sini kalian, ke sini. Sini. Sini ya. Yang sujud sahwi. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sujud sahwi. Baik kawan-kawan, mohon diperhatikan video yang akan diputar. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan apabila kita lupa atau ragu akan jumlah rakaat sholat yang kita lakukan. Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashbu. sujud sahwi dilakukan di 2 rakaat terakhir, bisa sesudah ataupun sebelum salam. Nah teman-teman, dari video ini kita dapat mengetahui bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sebab sujud sahwi adalah jika kita lupa melakukan tasyahud awal. 2. Kita lupa atau ragu-ragu dalam bilangan sholat. 3. Kita lupa melakukan tasyahud akhir. Adapun tata caranya yaitu pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, kita langsung sujud dengan membaca doa Subhana man la yanamu wa la yasbu. Kemudian takbir, duduk sebentar, dilanjutkan dengan sujud kedua dengan membaca doa yang sama seperti sujud pertama. Kemudian duduk sebentar, lalu diakhiri dengan salam. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan dulu tangan kepada. Ya, jadi tadi dari video yang mereka buat sudah bagus ya kan, sudah pandai untuk mengeditnya, kemudian dari materinya juga sudah nampak apa itu sujud sahwi. Apa tadi katanya sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika iya, kemudian sebab-sebabnya itu apa tadi? Meninggalkan salah satu rukun sholat atau lupa jumlah bilangannya, ya kan? Kemudian tata caranya tadi sebelum salam, apa tadi katanya? Sebelum salam yaitu mereka sujud 2 kali dengan membaca doa. Apa doanya? Subhana man la yanamu wa la yasbu. Iya, jadi sudah sangat baik ya. Ayo silahkan duduk. Oke, untuk selanjutnya ya, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, oke, untuk selanjutnya adalah yang sujud tilawah. Ayo silakan maju. Yang sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah
Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan oleh seseorang muslim pada saat dirinya mendengar atau membaca salah satu ayat sajadah ataupun mendengar ayat sajadah. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah. 1. Membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sejadah ada 15. 1. Quran Surah Al-A'raf ayat 206. 2. Quran Surah Al-Ra'd ayat 15. Quran Surah An-Nahl ayat 49. Quran Surah Al-Isra ayat 109. Quran Surah Al-Hajj ayat 18. Quran Maryam ayat 19. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Quran Surah Al-Furqan ayat 60. Quran Surah An-Nam ayat 25. Quran Surah Al-Sajdah ayat 15. Quran Surah Sad ayat 24. Quran Surah Al ayat 38. Quran Surah An-Najm ayat 62. Quran Surah Al-Sifat ayat 21. Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Tata cara pelaksanaan sujud tilawah dalam sholat. Ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. 2. Setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Di luar sholat, yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat melakukan sujud cukup satu kali. Sajadah wajabil lazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawdihi ma huwa tinggi. Yang kelima duduk sejenak, yang terakhir membaca salam. Sekian presentasi dari kami. Dari salam keluarga, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok tentang sujud tilawah. Dari hasil kerjanya sudah bagus ya, mereka menampilkan PPT, ya kan? Ada PPT powerpoint-nya tentang materi dari sujud tilawah. Dari sujud tilawah tadi apa artinya? Apa arti sujud tilawah tadi? Sujud yang dilakukan ketika atau membaca ayat-ayat sajadah. Kemudian yang kedua tadi apa lagi? Sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Sebab-sebab mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Kemudian apa lagi? Tata cara pelaksanaannya. Nah, tata cara pelaksanaannya ada dua, di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat bagaimana? Ketika selesai membaca ayat sajadah langsung sujud. Sedangkan kalau di luar sholat yaitu bagaimana? Menghadap kiblat, kemudian berniat sujud tilawah, kemudian kemudian dibaca semuanya, kemudian sejenak, kemudian membaca salam. Ya, untuk sujud tilawah. Ayo berikan tepuk tangan sekali lagi. Ayo silakan dulu. Sudah? Ayo, untuk selanjutnya itu tinggal satu kelompok lagi yang belum maju ya kan? Kelompok yang sujud syukur. Ayo maju untuk yang kelompok sujud syukur. Tapi ya, supaya nggak lemas-lemas kayak kalian di depan, nah, kita screening sebentar ya. Ayo berdiri dulu semua, ayo berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ayo berdiri semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sujud syukur akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan atau keadaan terhindar dari bahaya atau kesulitan. Hukumnya adalah sunnah. Dalilnya ialah sesungguhnya Nabi Muhammad apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau langsung bersujud syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara sujud syukur adalah 1. Menghadapi kiblat, 2. Niat, 3. Lalu takbiratul ihram, sujud, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya, duduk kembali membaca surah. Sekian dari diskusi kami. Jika kalau ada yang salah, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan semuanya. Jadi sudah baik ya, meskipun masih ada yang sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki lagi ya kan. Nah, jadi sudah bagus, hasilnya juga sudah bagus, sudah menampilkan gambar. Melalui gambar ini, oh berarti tadi ada di situ gambar pemain bola ya kan? Berarti tadi pemain bola ada di situ sujud, berarti ngapain dia? Kenapa dia sujud? Kan lapangan bola Umi, kan nggak bisa, harusnya pas sholatnya sujud, ya kan? Nah, jadi di situ ada pemain bola beberapa sujud, mungkin mereka menggolkan bola, ya kan? Sudah berturut-turut sampai 3 kali. Jadi mereka melaksanakan sujud, ya karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo silahkan kembali. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Itulah tadi dia tentang presentasi kalian dari hasil-hasil proyek-proyek dan hasil dari diskusi kalian sudah sangat bagus ya kan? Yaitu bisa membuat video, menampilkan video ke depan, kemudian apa lagi? Tadi ada membuat PowerPoint, ada dia mengambil gambar-gambar, contoh-contoh dari sujud. Nah, jadi sekarang siapa yang masih ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami dari materi itu? Ayo siapa? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari materi itu? Sudah paham semua? Sudah? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Umi, akulah dari sujud syukur Umi. Aku yang dari ini. Ayo siapa? Ayo, Raufi. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau Allah terhindar dari bahaya. Iya, itu sujud syukur. Jadi yang sujud sahwi, siapa yang bisa? Iya, ayo ini. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Itu ya 2 kali dan dilakukan setelah membaca ayat sama-sama. Iya. Kemudian yang sujud tilawah. Iya, Al-Fatih, Siti Al-Fatih. Arti sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan oleh seorang muslim pada saat dirinya mendengar atau membaca salah satu ayat-ayat sejenak. Iya, jadi kesimpulannya ya, untuk yang sujud syukur, sujud yang dilaksanakan ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Kemudian sebab-sebabnya yaitu mendapatkan nikmat dan terhindar dari bahaya. Kemudian yang untuk sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan
sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Nah, itulah dia dari sujud-sujud. Ada yang mau ditanya dari sujud? Ada yang mau ditanya? Ada? Ada yang mau ditanya? Iya. Jadi itulah dia tadi ya tentang sujud, berarti sudah kamu pahami. Kalau tidak ada yang kamu tanya berarti sudah dipahami, ya kan? Ya kan? Kemudian tanya lagi kalian, bagaimana perasaannya setelah mempelajari ini? Senang. Ya. Ada lagi yang belum dipahami dari materi ini? Dari sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah, sudah dipahami semua? Iya. Jadi ketika seseorang lupa dalam sholat itu jumlah rakaatnya, apa yang dilakukan? Sujud sahwi. Jadi contohnya kalau ada lagi kita mendapatkan nikmat dari Allah atau mendapatkan juara 1, maka dia langsung sujud. Sujud apa namanya? Sujud syukur. Iya, sujud syukur. Kemudian untuk tugasnya di rumah ini sudah ada Umi kirim link ya. Sudah ada Umi kirim link di dalam WA group ya. Ada kan? Ada enggak? Sudah ya, ada di situ Umi kirim di link grup WA kita tugas-tugasnya. Jadi nanti kamu kerjakan, kemudian kumpulkan di kelas ini. Sini ada classroom. Kemudian nanti kamu kumpulkan ke sini, ya. Ada ini classroom kita. Kamu kumpulkan ke sini tugas-tugasnya, ya. Nanti kamu fotokan aja, kemudian kirimkan ke classroom. Sudah? Sudah? Paham? Kemudian untuk materi selanjutnya itu tentang apa kita di situ? Apa materi selanjutnya? Damaskus pusat peradaban Islam. Iya, itu untuk materi selanjutnya ya. Jadi demikianlah ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, sujud-sujud yang kita pelajari dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran, mintakan dulu satu orang untuk memimpin doa. Ayo. Karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, agar mendapat hikmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.